selamat siang. Halo, siang Kak. Seperti yang telah diberitahukan ya sebelumnya bahwa hari ini akan dilakukan pemeriksaan psikologi atau yang lebih dikenal sebagai psikotes. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yulianti, saya mahasiswa psikologi semester 4 yang sedang melakukan praktikum di mata kuliah tes proyeksi. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo Kak Yuli, kenalin nama aku Fauzia Rahmawati. Oke, Fauzia, biasanya dipanggil apa kalau boleh tahu? Kalau teman-teman sih biasanya manggil aku Pau. Oke, Pau. Sebelumnya Pau tinggal di mana? Aku sebenarnya asalnya dari Garut, cuman karena di sini Bandung kan jadi pulang pergi belum memungkinkan. Di sini tinggalnya di Dayakolot sama kakak pertama. Oke, sebelum memulai pemeriksaan psikologi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Dalam mengerjakan persoalan ini akan dijelaskan terlebih dahulu sehingga Pau dapat mengerjakannya dengan baik. Adapun dalam mengerjakannya menggunakan pensil dan tidak boleh menggunakan penghapus maupun penggaris dan juga menggunakan pulpen. Semua data atau jawaban yang kakak berikan akan dijaga kerahasiaannya sehingga data kakak dijamin aman. Apakah dapat dipahami? Bisa Kak? Baik, sebelum itu saya akan menyajikan satu lembar riwayat hidup. Silahkan kakak isi. Apabila tidak dapat dimengerti, silahkan ditanyakan. Gunakan huruf kapital dan tidak boleh ada singkatan. Silahkan diisi. Sudah Kak? Baik, saya izin ambil tasnya. Selanjutnya kepada Teh Pau telah dibagikan selembar kertas kosong. Di bagian pojok kanan atas, silahkan tulis nama, tanggal lahir, serta tanggal pemeriksaan menggunakan pensil yang kami bagikan. Sudah Kak? Baik, jika telah diisi, silahkan saudara balik kertas tersebut sehingga menghadapi kertas yang sepenuhnya kosong. Ini. Ya. Tugas saudara sekarang adalah gambarlah sebuah pohon kayu. Apakah dapat dipahami? Bisa. Gunakan pensil yang kami bagikan, jangan menggunakan penghapus maupun penggaris. Silahkan dimulai. Sudah Kak? Jika telah selesai, silahkan saudara tulis keterangan atau berupa jenis pohon yang kakak gambar di bagian kertas atau di bagian kertas yang kosong. Sudah. Baik, saya izin ambil kertasnya. Sekarang pada Pau telah dibagikan selembar kertas kosong. Silahkan di bagian pojok kanan atas tulis identitas berupa nama, tanggal lahir, serta tanggal pemeriksaan menggunakan pensil yang kami bagikan. Silahkan diisi. Sudah. Jika telah selesai, silahkan kakak Pau tulis satu di bawah identitas. Jika telah selesai, silahkan Pau balikan kertas tersebut sehingga menghadapi kertas yang sepenuhnya kosong. Tugas saudara adalah gambarlah seorang manusia secara utuh. Apakah dapat dipahami? Bisa. Baik, jika seperti itu silahkan dimulai. Sudah. Berhenti. Silahkan Pau tulis keterangan berupa siapa yang Pau gambar, jenis kelaminnya apa, usianya, aktivitas yang sedang dilakukan, cita-cita, 3 kelebihan serta 3 kekurangan berupa sifat. Silahkan diisi. Sudah. Baik, jika telah selesai saya izin mengambil kertasnya. Selanjutnya kita akan mulai pada tes baru. Silahkan Pau tulis identitas berupa nama, tanggal lahir, serta tanggal pemeriksaan atau tanggal hari ini menggunakan pensil yang kami bagikan. Silahkan diisi. Sudah. Jika telah selesai, silahkan tulis 2 di bawah identitas. Jika telah selesai, silahkan balik kertas tersebut sehingga menghadapi kertas yang sepenuhnya kosong. Tugas
Pau sekarang adalah gambarlah seorang manusia, namun berbeda jenis kelamin dari gambar sebelumnya. Apakah dapat dipahami? Bisa? Baik, jika dapat dipahami silahkan mulai. Sudah, Kak. Berhenti. Sekarang silahkan tuliskan keterangan berupa siapa yang Pau gambar, jenis kelamin, usianya berapa, aktivitas yang sedang dilakukan, cita-cita, dan 3 kelebihan serta 3 kekurangan. Silahkan diisi. Sudah. Jika telah selesai, saya izin mengambil kertas tersebut. Pada tes selanjutnya, silahkan isi di bagian pojok kanan atas menggunakan pensil yang kami bagikan berupa nama, tanggal lahir, serta tanggal pemeriksaan. Sudah. Jika telah selesai, silahkan balik seperti ini sehingga menghadapi kertas yang sebelumnya kosong. Tugas kakak sekarang adalah gambarlah sebuah rumah, sebuah pohon, dan seorang manusia. Apakah dapat dipahami? Bisa? Baik, jika dapat dipahami silahkan dimulai. Sudah, Kak. Baik, jika telah selesai silahkan tuliskan keterangan berupa cerita dari gambar yang telah kau buat. Silahkan diisi. Sudah. Jika telah selesai, saya izin mengambil kertasnya. Baik, kita lanjut pada tes berikutnya. Pada tes kali ini silahkan kau tulis bagian identitas terlebih dahulu. Bagian nama silahkan tuliskan nama lengkap. Di bagian gender silahkan coret yang tidak diperlukan. Lalu ada di bagian pendidikan, tuliskan pendidikan terakhir yang kau tempuh, serta ada tanggal lahir dan tanggal tes. Tanggal tes isikan tanggal pemeriksaan hari ini. Apakah dapat dipahami? Bisa? Silahkan isi dengan pensil yang kami bagikan. Silahkan diisi. Sudah. Baik, jika telah selesai, di sini terlihat ada 8 buah kotak, yang dimana pada masing-masing kotak terdapat suatu tanda tertentu. Tanda-tanda ini tidak memiliki makna apapun. Tugas Pau sekarang adalah gambarlah dalam setiap kotak, dan hendaknya tanda tersebut menjadi bagian dari gambar Pau. Pau boleh menggambar apapun yang Pau sukai. Pau tidak perlu mengikuti keurutan kotak. Namun ketika Pau telah selesai menyelesaikan satu kotak, silakan Pau tulis nomor urut berupa di atas kotak untuk bagian atas dan di bawah kotak untuk bagian bawah. Apakah dapat dimengerti? Bisa? Jangan membalik kertas ini, bagian identitas harus selalu berada di atas. Silahkan menggunakan pensil yang kami bagikan. Silahkan dimulai. Sudah, Kak. Baik, jika telah selesai silahkan Pau tulis gambar 1 sesuai dengan apa yang saudara gambar di kotak-kotak sesuai dengan keurutannya, keterangannya. Sudah. Baik, jika telah selesai silahkan Pau tulis huruf M di bagian kotak yang mudah, lalu beri tanda di atas kotak untuk bagian atas dan di bagian bawah untuk bagian bawah. Lalu pilih salah satu kotak yang menurut Pau dianggap paling sulit, lalu tuliskan S di luar kotak. Silahkan diisi. Sudah. Jika telah selesai silahkan Pau tambahkan di salah satu kotak berupa tanda plus atau tambah di bagian gambar yang paling Pau sukai dan tanda negatif untuk gambar yang kurang Pau sukai. Silahkan diisi. Sudah. Baik, jika telah selesai, saya izin mengambil kertasnya. Kepada Pau telah diberikan lembaran baru. Di sini, silakan isikan menggunakan pulpen yang telah dibagikan. Nama isikan dengan nama lengkap. Di sebelah nama itu ada L atau P. Silakan lingkari dengan sesuai jenis kelamin Pau. Di bawah itu ada tempat tanggal lahir. Silakan tuliskan tempat, tanggal, serta bulan dan tahun Pau dilahirkan. Setelah itu ada pekerjaan atau jabatan.
Silakan isikan dengan pekerjaan PAU. Apabila belum bekerja dan masih kuliah, isikan mahasiswa. Di bagian nomor, kosongkan saja terlebih dahulu. Di bagian tanggal tes, isikan tanggal hari ini yaitu 28 April 2026. Di bawahnya itu ada pendidikan terakhir. Silakan isikan pendidikan terakhir yang PAU tempuh. Silakan diisi. Sudah. Baik, seperti yang terlihat di sini, terdapat 225 persoalan yang harus dijawab. Yang di mana cara menjawabnya itu 1 sampai 5 ini ke bawah, lalu dilanjutkan 6, 7, 8, 9, 10 ini di samping. Apakah dapat dipahami? Bisa? Baik, persoalan yang akan dihadapi itu adalah berupa pernyataan yang dimana PAU diharuskan untuk memilih salah satu dari dua pernyataan tersebut. Apabila dua pernyataan itu sama-sama sesuai dengan PAU, pilih yang paling sesuai dengan PAU. Apabila dua pernyataan itu sama-sama tidak sesuai dengan PAU, silakan pilih yang paling mendekati. Cara menjawabnya yaitu dengan seperti ini. Apabila saudara ingin menjawab A, silakan lingkari. Apabila ingin pindah jawaban ke jawaban B, silakan coret dulu A lalu pindah ke B. Apakah dapat dipahami? Bisa? Baik. Di sini ada buku persoalan dan instruksi. Silakan isikan time started yaitu jam 13.20. Silakan dimulai. Sudah. Baik, jika telah selesai saya ambil persoalannya. Selanjutnya kepada PAU akan dibagikan lembaran yang baru. Di bagian identitas silahkan tuliskan nama PAU menggunakan pulpen yang telah dibagikan. Di sebelah nama itu ada L atau P. Silahkan lingkari sesuai dengan jenis kelamin PAU. Di bawahnya itu ada pendidikan terakhir. Isikan pendidikan terakhir yang PAU tempuh. Lalu di bawahnya itu ada pekerjaan. Isikan dengan pekerjaan PAU. Apabila belum kerja silahkan isi mahasiswa. Apabila masih kuliah silahkan diisi. Sudah. Baik, di persoalan kali ini terdapat 60 kalimat yang belum sempurna. Tugas PAU adalah mengisi pertanyaan ini sesuai dengan jawaban yang terlintas di pikiran PAU. Apabila PAU belum bisa menjawab, silahkan lingkari terlebih dahulu, lalu lanjutkan ke persoalan-persoalan berikutnya. Apabila di pertengahan sudah mengerjakan nomor 12 misalnya, itu PAU tidak tahu jawabannya, silahkan di bagian nomor dilingkari saja, lalu lanjutkan ke 13, 14, 15. Apabila di 16 tiba-tiba terlintas jawabannya, silahkan balik lagi ke 12. Apakah dapat dipahami? Bisa? Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita mulai. Sudah. Baik, saya ambil persoalannya. Baik, tes tersebut merupakan tes terakhir yang harus PAU kerjakan. Saya ucapkan terima kasih kepada PAU atas kesediaannya sehingga pemeriksaan psikologi hari ini berjalan dengan baik. Bagaimana kesannya? Agak capek ya. Uh, Banyak soalnya tadi. oh iya, menurut PAU yang paling susah itu persoalan yang mana? Itu yang paling banyak sih, yang 225 ya tadi. Iya, menurut PAU paling mudah itu yang mana? Yang pertama, yang gambar pohon. Oh iya, pohon. Sekali lagi saya ucapkan bahwa saya tidak bisa memberitahukan hasilnya karena ini merupakan suatu kerahasiaan dan untuk kebutuhan praktikum saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saya antar.